Pemahaman konflik. Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, lebih dalam lagi yuk kita akan masuk di materi bagaimana pemahaman konflik. Konflik ini terjadi kenapa? Yaitu ketika ada perbedaan persepsi, kebutuhan atau tujuan yang menyebabkan ketegangan. Nah, dalam komunikasi ini konflik sering muncul karena cara menyampaikan atau menerima pesan yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi, konflik bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi sekali lagi juga bagaimana cara kita berkomunikasi. Ada beberapa jenis konflik dalam komunikasi. Yang pertama, konflik intrapersonal. Jadi konflik ini terjadi di dalam diri kita sendiri. Diri sendiri kita bergejolak nih, ya. Pernah nggak Anda merasa bingung atau terjebak dalam dilema antara dua pilihan? Contohnya konflik intrapersonal misal. Anda sebenarnya ingin gitu ya mematuhi aturan, tapi di sisi lain ingin membantu teman melanggar sedikit aturan demi kebaikan gitu ya. Nah, yang kedua, konflik interpersonal. Ini adalah jenis konflik yang paling umum terjadi antara dua orang atau lebih. Misalnya, rekan kerja yang merasa tugasnya tidak dihargai atau atasan yang memberikan kritik tanpa empatik gitu ya. Nah, yang ketiga, ini konflik kelompok atau tim. Konflik jenis ini ya terjadi ketika anggota tim atau divisi dalam organisasi memiliki pandangan dan ya cara pikir yang berbeda tentang cara mencapai tujuan bersama. Misalnya, tim teknis dan tim pemasaran mungkin memiliki ide yang bertentangan tentang peluncuran sebuah produk misalnya. Nah, kemudian yang keempat, konflik struktural. Konflik ini disebabkan oleh sistem atau kebijakan yang tidak adil. Contohnya jadwal kerja yang tidak fleksibel gitu ya. Ini bisa menimbulkan ketegangan di antara pegawai. Nah, konflik itu seperti pisau bermata dua, Bapak Ibu. Bisa merusak hubungan atau memperkuatnya, tergantung pada cara kita mengelolanya. Jadi jangan takut konflik deh. Jangan takut konflik. Tetapi mari kita lihat konflik sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Kenapa? Karena ketika terjadi konflik berarti ada lebih dari satu gagasan. Ya, tetapi tinggal bagaimana kita memasak, kita mengolah perbedaan ide atau pendapat ini. Siap mencoba cara baru dalam menghadapi konflik? Yuk, praktikan mulai hari ini ya. Lalu kenapa konflik bisa terjadi di tempat kerja? Nah, pasti dong. Pertama, karena perbedaan persepsi. Setiap orang itu kan memiliki model dunia atau peta pikiran gitu ya. Peta pikiran yang berbeda. Dan hal ini, model dunia atau peta pikiran masing-masing orang, itu berarti setiap orang memandang situasi berdasarkan pengalaman, nilai, dan juga keyakinan masing-masing gitu. Ketika persepsi berbeda, maka konflik bisa saja muncul. Dalam hal ini, kita bisa gunakan teknik namanya reframing atau teknik membingkai ulang pikiran. Yaitu untuk melihat situasi dari sudut pandang berbeda. Anda bisa ajukan pertanyaan seperti, apa yang bisa kita lihat dari perspektif lain untuk menemukan solusi bersama? Gitu ya. Yang kedua, masalah komunikasi. Seringkali konflik ini terjadi karena pesan yang tidak jelas, nada suara yang tidak sesuai, atau asumsi yang salah. Dan dalam komunikasi efektif kita tahu bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi lagi-lagi juga intonasi dan juga bahasa tubuh kita. Ya. Nah, berbicara tentang kebutuhan yang bertentangan, setiap orang memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda.
Ketika kebutuhan ini saling berbenturan Bapak Ibu, konflik bisa saja muncul. Contohnya, seseorang anggota tim gitu ya, ingin hasil yang sempurna, pengennya perfect gitu ya, sementara yang lain lebih fokus pada efisiensi waktu gitu. Cara mengatasinya, Anda bisa gunakan pendekatan komunikasi efektif dengan untuk menemukan tujuan yang lebih besar dan bisa menyatukan kedua pihak. Misalnya, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kualitas dengan kecepatan untuk memenuhi deadline. Jadi yang idealis dengan kualitas dia bisa dikejar, yang idealis dengan kuantitas dia bisa dikejar gitu, sehingga nanti ada sinkron gitu. Yang keempat, perbedaan gaya komunikasi. Nah, Bapak Ibu harus disadari bahwa setiap orang ini memiliki gaya komunikasi yang unik ya. Ada yang langsung ke inti masalah, to the point. Ada yang lebih suka basa-basi, muter-muter dulu gitu. Contoh gaya komunikasi yang terlalu lugas mungkin bisa dianggap kasar oleh orang yang lebih sensitif gitu kan. Nah, di sini Anda bisa menggunakan teknik matching and mirroring kalau dalam bahasa komunikasi seperti itu, yaitu mencocokkan gaya komunikasi lawan bicara secara lebih halus. Ini membantu untuk membangun dan juga menciptakan rasa saling memahami Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu dan sahabat semua, konflik itu memang sering dianggap sebagai hal yang negatif ya. Tapi jika dikelola dengan baik, konflik ini bisa menjadi peluang untuk tumbuh loh. Nah, kita akan lihat bagaimana konflik bisa mempengaruhi baik secara positif maupun negatif, dan bagaimana pendekatan komunikasi efektif ini bisa membantu kita mengelola dampaknya agar lebih bermanfaat. Yuk, secara individu misalnya, konflik bisa berdampak pada stres, ketegangan emosional, merasa cemas, mudah marah, atau bahkan tidak dihargai. Aku mah apa atuh gitu ya. Nah, dalam jangka panjang perasaan ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan juga fisik. Oke, dampak yang kedua nih, penurunan motivasi dan kinerja, dan juga isolasi sosial. Kenapa? Karena konflik dapat membuat individu ini merasa terisolasi Bapak Ibu, baik secara sosial maupun profesional. Jika hubungan antar rekan kerja terganggu, bisa saja seseorang itu merasa terasingkan dari timnya atau kelompoknya. Sementara secara organisasi, konflik ini bisa berdampak pada banyak hal. Yang pertama, jelas penurunan produktivitas dan juga kolaborasi. Jadi ketika tim terpecah atau individu merasa tidak nyaman bekerja bersama, kolaborasi bisa terhambat pastinya. Proyek bisa terganggu, ya. Dampak yang kedua, tingkat turnover yang tinggi gitu. Jadi ketegangan akibat konflik yang tidak terselesaikan ini bisa membuat tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Kenapa? Karena karyawan yang merasa tidak puas itu atau tidak dihargai gitu ya, akan lebih cenderung mencari peluang di tempat lain. Bisa juga berdampak pada reputasi organisasi yang terganggu. Jadi konflik yang melibatkan banyak pihak atau terbuka ke publik Bapak Ibu, ini bisa merusak reputasi organisasi loh. Misalnya jika ada konflik besar gitu ya, antar departemen, antar bagian, antar divisi, hal ini bisa menciptakan kesan negatif terhadap budaya perusahaan yang lebih mendalam, dan kita bisa meminimalkan dampak negatif tersebut pastinya. Strategi pengelolaan konflik. Bapak Ibu, bukan hanya tentang konflik itu sendiri. Kali ini kita akan fokus pada gaya menghadapi konflik. Semua orang punya gaya yang berbeda ya dalam menghadapi konflik, dan paham akan hal ini bisa membantu kita berkomunikasi lebih efektif dan juga menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih positif. Salah satu model yang sering digunakan untuk memahami gaya-gaya pengelolaan konflik ini adalah Thomas Kilmann Conflict Model Instrument.
Model ini mengidentifikasi 5 gaya pengelolaan konflik yang berbeda berdasarkan faktor utama, yaitu assertiveness atau kemampuan untuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan, dan yang kedua cooperativeness atau kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Yuk kita bahas satu persatu gaya-gaya tersebut ya. Yang pertama, gaya menghindar atau avoiding. Beberapa orang memilih untuk menghindari konflik sama sekali. Mereka lebih suka menjaga kedamaian dan juga menghindari konfrontasi. Orang-orang dengan gaya ini cenderung menghindari percakapan sulit atau langsung menyelesaikan masalah yang muncul. Contoh, ketika ada masalah dengan rekan kerja, orang yang menghindar mungkin memilih untuk diam dan berharap masalahnya akan hilang dengan sendirinya gitu kan. Nah, meskipun menghindar bisa jadi strategi jangka pendek gitu ya, dalam jangka panjang ini bisa menimbulkan ketegangan. Kita bisa menggunakan teknik reframing ya untuk mengubah pandangan bahwa konflik adalah hal yang tidak perlu ditakuti. Kita bisa melihat konflik sebagai peluang untuk berkomunikasi lebih jelas, membangun hubungan yang lebih baik. Yang kedua, gaya mengalah. Ya, gaya mengalah ini adalah ketika seseorang lebih memilih untuk mengikuti kehendak orang lain demi menjaga hubungan atau menghindari ketegangan. Mereka lebih fokus pada kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Ya, contohnya, ketika ada perbedaan pendapat dalam sebuah rapat, orang dengan gaya ini mungkin akan, oke, saya setuju aja dengan pendapat dia gitu ya. Meski tidak sepenuhnya setuju, hanya untuk menghindari perselisihan saja. Nah, pendekatan yang bisa dilakukan yaitu dalam komunikasi efektif, kita bisa menggunakan teknik repo building ya, yaitu untuk membangun hubungan yang lebih baik dan saling memahami. Namun kita juga bisa kok mengajarkan orang lain dengan gaya ini untuk mengungkapkan pendapatnya secara lebih asertif dan tidak takut untuk mengemukakan ide atau pandangannya ya. Gaya ini juga bisa sangat membantu dalam situasi yang membutuhkan kerjasama, tapi juga perlu diimbangi dengan menjaga kepentingan pribadi. Oke? Yang ketiga, gaya menang-menang. Gaya apa ini? Collaborating, ya. Gaya menang-menang ini collaborating. Orang dengan gaya ini berusaha mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu win-win gitu. Win-win solution. Mereka percaya bahwa dengan bekerja sama, ini semua pihak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa harus ada yang dirugikan. Oke? Contoh, ketika ada perbedaan pendapat, orang dengan gaya ini akan berusaha mencari solusi yang dapat diterima gitu. Diterima oleh siapa? Oleh semua pihak pastinya. Bahkan jika itu membutuhkan kompromi atau ide baru gitu ya, pendekatannya yaitu dengan ya dalam komunikasi efektif, sangat efektif untuk gaya ini dengan menemukan tujuan yang lebih besar dan bersama-sama mencari solusi. Kita bisa menciptakan pemahaman yang lebih mendalam misalnya ya, dan solusi yang lebih efektif. Pendekatan ini Bapak Ibu sangat penting dalam membangun hubungan jangka panjang yang lebih sehat. Lalu yang keempat, gaya menang atau competing. Lebih kepada kompetisi gitu ya. Gaya ini lebih berfokus pada kemenangan pribadi. Jadi orang dengan gaya ini memang ya inginnya menang dalam konflik apapun dan seringkali bersikap sangat tegas, bahkan terkadang agresif gitu ya, dan mereka cenderung mengutamakan kebutuhan dan keinginan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, egois gitu. Contoh saat ada perbedaan pendapat misalnya, orang dengan gaya ini mungkin akan bertahan nih pada argumennya, bahkan jika itu membuat orang lain merasa tidak dihargai.
atau diabaikan. Nah, pendekatan yang bisa dilakukan adalah bahwa penting untuk mengenali kapan pendekatan ini bisa digunakan dan kapan harus dihindari. Dalam komunikasi efektif, kita bisa mengajarkan orang dengan gaya ini untuk mengenali metaprogram mereka dan belajar gitu ya, untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan situasi dan lawan bicara. Teknik matching and mirroring juga bisa digunakan. Untuk apa? Meredakan ketegangan dalam komunikasi dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Teknik yang kelima, Bapak Ibu, adalah gaya kompromi. Ya, orang dengan gaya kompromi ini lebih cenderung untuk mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua pihak. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya ideal gitu ya bagi kedua pihak, tapi ini adalah gaya yang sering digunakan ketika konflik harus diselesaikan dengan cepat. Contoh misalnya, jika dua orang memiliki jadwal yang bertabrakan nih, mereka mungkin akan setuju untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang memberi sedikit pengorbanan bagi kedua belah pihak. Pendekatannya ya, kita bisa mengeksplorasi lebih dalam tentang apa yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak dan juga bagaimana kompromi ini bisa memberikan keuntungan bagi semuanya. Teknik ini pastinya bisa membantu agar kompromi tidak hanya dilihat sebagai jalan tengah, tetapi sebagai solusi yang nantinya benar-benar bermanfaat. Oke Bapak Ibu, dengan Anda mengenali gaya kita dalam menghadapi konflik, kita bisa lebih bijaksana dalam memilih pendekatan yang tepat pastinya untuk setiap situasi. Ya, teknik komunikasi efektif ya, ini bisa membantu kita untuk mengelola konflik dengan cara yang lebih konstruktif dan juga pastinya efektif. Bapak Ibu, gaya kita dalam menghadapi konflik bukanlah hal yang tetap. Kenapa? Karena komunikasi ini bukan ilmu pasti, tapi ilmu membaca situasi. Dengan latihan dan juga kesadaran diri, kita bisa menyesuaikan gaya kita dengan situasi dan lawan bicara. Agar apa? Agar bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan produktif. Yuk, coba kenali gaya menghadapi konflik Anda dan lihat bagaimana hal ini bisa mengubah cara Anda berinteraksi. Selanjutnya, bagaimana teknik negosiasi dan mediasi? Jadi begini Bapak Ibu, dalam sebuah instansi pemerintah, konflik antar individu atau kelompok nggak jarang terjadi. Konflik bisa saja muncul akibat perbedaan pandangan, tujuan yang bertabrakan, atau masalah komunikasi yang kurang efektif. Nah, untuk menyelesaikan konflik tersebut kita memerlukan teknik yang efektif seperti negosiasi dan mediasi. Kedua teknik ini Bapak Ibu bisa membantu menciptakan solusi yang adil dan win-win solution tanpa mengorbankan kepentingan pihak manapun. Oke? Bapak Ibu, negosiasi di sini kita mencari titik temu yang adil. Negosiasi ini adalah proses komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dan juga memuaskan kedua pihak ya. Dalam konteks instansi pemerintah misalnya, negosiasi sering dilakukan untuk mencapai keputusan yang bermanfaat bagi organisasi dan juga masyarakat. Tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak ya. Nah, langkah-langkah untuk negosiasi ini seperti apa? Pertama, persiapan diri pastinya. Jadi sebelum terjun ke meja negosiasi, pahami terlebih dahulu Bapak Ibu posisi Anda dan pihak lain gitu. Apa yang menjadi tujuan utama Anda? Apa yang bisa Anda tawarkan? Apa yang bisa Anda kompromikan? Dengan mengetahui hal ini pasti akan mempermudah proses negosiasi. Kedua, active listening atau dengarkan dengan aktif. Jadi dengarkan dengan seksama apa yang menjadi kepentingan dan juga kebutuhan pihak lain.
Jangan buru-buru gitu ya untuk memotong atau merespon dengan defensif. Coba yuk untuk mengerti terlebih dahulu, karena ini akan menciptakan rasa saling menghormati. Anda juga bisa tanyakan pertanyaan terbuka. Anda juga bisa gunakan teknik bertanya yang terbuka seperti apa yang Anda harapkan dari solusi ini misalnya, atau bagaimana jika kita mencoba pendekatan ini. Pertanyaan terbuka seperti ini akan membuka dialog yang lebih konstruktif Bapak Ibu, dan pastinya juga memberikan ruang bagi kreativitas. Oke? Anda juga bisa gunakan nih bahasa yang positif dan persuasif. Jadi saat Anda bernegosiasi, hindari penggunaan kata-kata yang bersifat menyalahkan atau menyerang. Please, tolong jangan. Fokuslah pada solusi ya, dan bagaimana kedua pihak bisa mendapatkan manfaat dari kesepakatan tersebut. Oke? Selanjutnya, kita juga harus menjaga yang namanya fleksibilitas. Jangan terpaku pada satu titik. Kenapa? Karena negosiasi ini bisa berubah arah. Dan penting untuk tetap fleksibel dan juga terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Oke, setelah negosiasi, selanjutnya adalah mediasi. Bapak Ibu memfasilitasi penyelesaian konflik, ya, fungsinya seperti itu. Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan yang memadai atau jika konflik terlalu kompleks, maka mediasi bisa menjadi pilihan yang lebih efektif. Jadi mediasi ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua pihak menemukan solusi tanpa ada tekanan atau dominasi, ya. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mediasi. Yang pertama, pemilihan mediator yang netral. Ini penting. Kenapa? Karena mediator ini harus seseorang yang netral Bapak Ibu. Tidak berpihak pada salah satu pihak, memiliki keahlian dalam mengelola konflik. Ya, di instansi pemerintah, mediator seringkali merupakan pejabat atau fasilitator yang memiliki pemahaman tentang regulasi dan juga nilai-nilai organisasi. Ya. Kedua, menciptakan lingkungan yang aman. Sebelum memulai mediasi, penting untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi kedua belah pihak. Setiap pihak di sini harus merasa dihargai, merasa didengar, ya. Dan hal ini akan membuka ruang untuk diskusi yang lebih jujur dan juga terbuka. Kemudian yang harus Anda lakukan adalah mendengarkan perspektif semua pihak. Mediator akan pastinya meminta masing-masing pihak untuk menyampaikan perspektif mereka. Dalam hal ini, mediator harus bisa mengarahkan percakapan nih agar tetap konstruktif dan menghindari perdebatan yang tidak produktif. Oke? Dalam negosiasi ini juga kita akan mencari solusi win-win. Kenapa? Karena tujuan mediasi adalah menemukan solusi yang menguntungkan dua belah pihak gitu kan. Bukan sekedar memenangkan salah satu pihak. Mediator ini akan membantu menggali berbagai alternatif solusi dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan win-win. Oke? Jadi yuk coba menyusun kesepakatan tertulis. Setelah mencapai kesepakatan, mediator di sini akan membantu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis yang jelas gitu ya dan sangat mengikat. Kenapa? Ini penting agar semua pihak mengetahui kewajiban mereka dan hasil mediasi bisa diterapkan dengan konsisten. Lalu bagaimana pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan konflik? Nah, Bapak Ibu, dalam dunia pemerintahan konflik antara individu atau kelompok seringkali muncul, ya, baik karena perbedaan pandangan, kepentingan yang berbenturan atau masalah komunikasi. Nah, menyelesaikan konflik ini bukan hanya soal mengalah atau memenangkan pihak tertentu, tetapi tentang menciptakan solusi yang saling menguntungkan, yang memperkuat hubungan kerja dan mencapai tujuan bersama.
Di mana salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan menggunakan pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik, Bapak Ibu, ini berfokus pada kerjasama untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Ini berbeda dari pendekatan kompetitif ya, yang lebih berorientasi pada kemenangan satu pihak, atau dari pendekatan kompromi yang sering kali menghasilkan hasil yang tidak sepenuhnya memuaskan. Oke? Nah, Bapak Ibu, bagaimana membangun keterbukaan dan kepercayaan? Salah satu dasar utama dari pendekatan kolaboratif adalah keterbukaan dan kepercayaan. Dalam instansi pemerintah sering kali ada berbagai macam kepentingan yang harus dipertimbangkan ya, dan membangun rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat ini sangat penting. Jadi ketika orang merasa bahwa mereka dihargai dan dimengerti, maka mereka cenderung terbuka dan kooperatif dalam mencapai solusi. Oke? Yang kedua, fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Salah satu prinsip dasar dalam pendekatan kolaboratif adalah memisahkan orang dan masalah. Konflik seringkali terjadi karena perasaan pribadi terlibat di sini. Dan ini yang akan membuat komunikasi menjadi lebih emosional dan tidak rasional. Oke? Coba yuk mengubah cara pandang terhadap situasi atau pernyataan tertentu untuk memandang masalah dari sudut pandang yang lebih konstruktif. Misalnya, jika dua pihak bertengkar tentang pembagian anggaran, coba reframing bisa membantu mereka melihat situasi ini bukan sebagai pertarungan anggaran, Bapak Ibu, tetapi sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar, misalnya meningkatkan pelayanan publik. Oke? Ketiga, identifikasi kepentingan bersama. Jadi dalam negosiasi ini seringkali kita berfokus pada posisi, yaitu apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Tetapi dalam pendekatan kolaboratif kita berfokus pada kepentingan, yaitu apa? Alasan di balik posisi tersebut. Jadi menggunakan teknik komunikasi seperti asking open-ended question gitu ya, sangat efektif di sini. Coba deh bertanya pertanyaan seperti, apa yang menjadi prioritas utama Anda dalam situasi ini misalnya? Atau bagaimana kita bisa mencapai tujuan bersama? Nah, pertanyaan ini nih mengarahkan percakapan untuk lebih banyak fokus pada tujuan dan bukan pada perbedaan antar pihak yang terlibat. Oke? Keempat, Anda bisa ciptakan solusi win-win, yaitu bagaimana mencari alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan dan juga tujuan dari semua pihak yang terlibat. Misalnya, Anda bisa mengingatkan kembali keberhasilan kolaborasi sebelumnya gitu ya, untuk memotivasi pihak-pihak yang terlibat agar apa? Lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Semakin banyak opsi yang dihasilkan, semakin besar peluang untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Oke? Yang kelima, tindak lanjut dan juga komitmen, yaitu setelah mencapai kesepakatan Bapak Ibu, sangat penting untuk melakukan tindak lanjut, follow up gitu ya. Pendekatan kolaboratif bukan hanya tentang mencapai kesepakatan sesaat, tetapi memastikan bahwa solusi yang disepakati dapat diimplementasikan secara efektif. Nah, dalam hal ini komunikasi efektif dapat membantu dengan teknik future patching atau mengajak semua pihak gitu ya untuk membayangkan bagaimana situasi dan kondisi yang akan terasa setelah kesepakatan ini dijelaskan. Dengan membayangkan kesuksesan yang akan datang, itulah Bapak Ibu, semua pihak akan lebih berkomitmen untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalah. Ya, pastikan juga untuk membuat langkah-langkah konkret yang bisa diukur agar setiap pihak mengetahui tanggung jawabnya. Pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik di instansi pemerintah ini memberikan banyak sekali manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Jadi dengan fokus pada keterbukaan, kerjasama, dan juga pencarian solusi yang saling menguntungkan, Bapak Ibu, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan antar individu dan juga kelompok. Ya, menggunakan teknik-teknik komunikasi dalam proses ini membuat komunikasi lebih efektif pastinya, membuat semua pihak tetap terbuka dan juga menciptakan hasil kerja yang lebih memuaskan. Bapak Ibu, demikian video e-learning bersama BKPSDM Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, saya Rani Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.